Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk PJJ hari ini Bapak akan menyampaikan mata pelajaran fikih tentang ketentuan wudu. Kita langsung saja, kita mulai. Ketentuan wudu. Pengertian wudu. Pengertian wudu adalah wudu dilakukan setiap orang muslim yang akan melaksanakan sholat atau membaca Al-Quran atau sedang melakukan tawaf dan lain-lain. Alangkah lebih baiknya setiap hari kita bisa mengambil air wudhu. Wudhu berasal dari bahasa Arab, yaitu al-wudu'u, yang memiliki arti baik atau bersih. Menurut hukum Islam, wudhu adalah membasuh atau mengalirkan dan membersihkan dengan menggunakan air, yaitu pada setiap anggota wudhu. Untuk apa? Untuk menghilangkan hadas kecil, yaitu wudhu itu untuk membersihkan hadas kecil. Salah satunya yaitu yang harus kita penuhi diantaranya syarat wudhu. Apa itu syarat wudhu? Syarat wudhu adalah perbuatan yang harus ada sebelum wudhu. Di antaranya yang pertama, yang boleh wudhu, yang pertama itu orang yang beragama Islam. Yang kedua, yang harus wudhu yaitu orang yang sudah baligh atau dewasa. Bagaimana dengan anak-anak? Kita untuk anak-anak boleh berwudhu dengan niat untuk belajar atau pembiasaan supaya terbiasa setelah nanti memasuki usia baligh. Yang ketiga, syarat wudhu yaitu berakal sehat. Berakal sehat ini pikirannya tidak rusak atau diantaranya gila. Jika gila berarti tidak boleh wudhu. Yang keempat, orang yang boleh wudhu yaitu yang suci dari hadas. Selanjutnya ada rukun wudhu. Apa itu rukun wudhu? Rukun wudhu adalah perbuatan yang harus dikerjakan ketika kita berwudhu. Di antaranya yang harus dikerjakan ketika berwudhu, yang pertama niat. Yang kedua membasuh wajah. Yang ketiga membasuh kedua telapak tangan sampai sikut. Yang keempat mengusap sebagian kepala. Bukan hanya rambut, berarti kepala, harus sampai ke kulit kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang keenam, tertib atau berurutan. Nah, ini yang harus dilakukan ketika kita melakukan wudhu. Tidak boleh sampai ditinggalkan. Itu yang disebut dengan rukun wudhu. Selanjutnya ada sunnah wudhu. Apa itu sunnah wudhu? Sunnah wudhu adalah perbuatan yang dilakukan dalam wudhu. Tetapi jika tidak dilakukan atau jika dilakukan, kita akan mendapat pahala. Jika sebaliknya tidak dilakukan,
maka tidak akan menjadi membatalkan wudhu. Itu sunnah wudhu. Perbedaannya dengan rukun wudhu, kalau rukun wudhu jika tidak dilakukan maka wudhunya batal. Kalau sunnah jika tidak dilakukan maka wudhunya tidak batal. Apa saja yang di dalam wudhu boleh tidak dilakukan dan tidak membatalkan wudhu? Di antaranya, satu, membaca basmalah ketika memulai wudhu. Yang kedua, mencuci telapak tangan. Yang ketiga, berkumur-kumur. Yang keempat, menghisap air ke hidung atau membersihkan hidung. Yang kelima, membersihkan telinga. Keenam, membasuh anggota wudhu sebanyak 3 kali. Ketujuh, membersihkan sela-sela kaki di sini, sela-sela tangan pada jari atau di kaki. Yang kedelapan, mendahulukan bagian sebelah kanan. Setiap kita wudhu disunahkan untuk mendahulukan bagian sebelah kanan. Mau tangan, mau telinga, mau yang kaki, itu didahulukan sebelah kanan. 9, berdoa setelah berwudhu. Nah, di antara sunnah-sunnah wudhu ini, jika kita tertinggal, maka wudhunya tidak batal. Alangkah lebih baiknya sunnah-sunnah wudhu ini dilakukan untuk menambah pahala. Selanjutnya ada perbuatan yang membatalkan wudhu. Apa saja yang akan membatalkan wudhu? Yang pertama itu keluar angin dari dubur atau kentut, maka wudhunya batal. Jika mau melakukan sholat, maka harus wudhu lagi. Yang kedua yaitu buang air kecil atau besar. Jika kalian setelah memiliki wudhu, terus buang air kecil atau buang air besar, maka wudhunya batal. Jika mau melakukan sholat lagi, berarti harus wudhu lagi. Yang ketiga yaitu hilang akal. Jika kita sudah memiliki wudhu, ternyata tidur nyenyak, maka itu akalnya hilang, maka wudhunya batal. Atau pingsan, atau gila, atau mabuk, itu wudhunya akan batal karena akalnya hilang. Keempat, menyentuh kubul atau dubur tanpa alas. Seperti apa? Seperti kita setelah buang air kecil, terus mencuci, membersihkannya dengan tangan tanpa alas, itu sudah sama-sama batal. Atau tanpa buang air kecil kita menyentuhnya juga wudhu kita batal. Yang kelima, bersentuhan laki-laki atau perempuan yang sudah dewasa yang bukan muhrim. Ini bukan untuk kalian, tetapi ini khusus untuk orang yang sudah dewasa. Itulah tentang syarat-syarat wudhu, dan dilanjutkan dengan membaca niat wudhu. Ini termasuk rukun wudhu. Maka setiap wudhu kita harus diniatkan wudhu terlebih dahulu atau pas membasuh wajah. Bagaimana bacaan niat wudhu? Bisa baca Arabnya atau Latinnya, silahkan. Lebih baik dari Arabnya. Nawaitu wudhu'a lirob ila hadasil asgori fardol lillahi ta'ala. Itu niat wudhu. Diulangi, nawaitul wudhu'a lirob ila hadasil asgori fardol lillahi ta'ala. Yang artinya, aku berniat wudhu
untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Selanjutnya ada doa setelah wudhu. Lumayan agak panjang, mudah-mudahan kalau terbiasa nanti juga akan hafal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Itu doa setelah wudu, artinya juga ada di bawah. Nanti di praktek wudu akan dibahas lagi tentang bacaan wudu dan doa setelah wudu. Yang paling penting sekarang kalian tahu syarat-syarat tentang wudu. Itulah yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.